Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'amana alaina bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'd. Faya ayyuhal muslimun rahimakumullah, ittaqullah, ittaqullah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allahu ta'ala fil Qur'anil 'azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Sidang Jumat Masjid Al-Aziz, Perumahan Permata Juanda yang dicintai dan dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan yang sangat mulia ini, marilah kita selalu bersyukur kepada Allah dengan ucapan alhamdulillah bahwa sampai hari ini kita masih diberikan Allah sehat walafiat sehingga bisa melaksanakan sholat Jumat. Mudah-mudahan amal ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan Jumat ini, pesan yang utama dan yang pertama, marilah kita selalu meningkatkan kualitas iman dan meningkatkan kualitas takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab dengan kualitas iman yang baik, maka hidup kita akan bahagia di dunia dan bahagia di akhirat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kita masih berada di bulan Syawal. Bulan Syawal artinya peningkatan. Sebelum bulan Syawal, bulan Ramadan. Di bulan Ramadan kita melaksanakan puasa, melaksanakan sholat tarawih, mengeluarkan zakat fitrah, qiyamul lail. Itu semua kita lakukan karena bulan Ramadan adalah bulan yang penuh rahmat, ampunan, dan pintu-pintu surga dibuka. Itu biasa. Nah, saat ini Jumat kedua di bulan Syawal. Syawal artinya peningkatan. Kalau bulan suci Ramadan, kita giat jamaah ke masjid, sholat tarawih, puasa, mengeluarkan zakat fitrah. Pertanyaannya, mampukah di bulan Syawal ini ibadah kita semakin meningkat sesuai dengan namanya bulan Syawal, bulan peningkatan. Nah, di bulan Syawal ini
diawali dengan Idul Fitri. Idul Fitri artinya kembali suci, bersih, tanpa noda dan dosa. Ada yang mengatakan Idul Fitri hari kemenangan. Yang pertama, Idul Fitri artinya kembali suci, bersih, tanpa noda dan dosa. Siapakah dia? Siapakah di hari itu yang suci, bersih, tanpa noda dan dosa? Rasulullah menjelaskan, kayaumi waladathu ummu. Idul Fitri itu bagaikan bayi yang baru dilahirkan. Sifat-sifat bayi: satu, pasti menangis. Siapapun bayinya, anaknya siapapun dia, anaknya orang miskin, orang kaya, pasti nangis. Itulah sifat bayi. Bayinya nangis, yang di sekitar bayi senang, senyum. Ayahnya senang, mbahnya senang, tetangganya senang. Tapi si bayi menangis. Ini mengandung makna filosofis yang begitu mendalam. Kalau kita sudah datang Idul Fitri, jadilah orang yang membuat sekitar kita senang, bahagia, senyum, dan tertawa meskipun kita menangis. Yang kedua, sifat bayi itu jujur, tidak pernah bohong. Maka kalau kita merayakan Idul Fitri seperti bayi, itu pendidikan yang luar biasa. Kayaumi waladathu ummu. Kalau kita merasa seperti bayi yang baru dilahirkan, kalau kemarin kita masih punya sifat bohong, dengan teman bohong, dengan tetangga bohong, dengan sahabat bohong, kita sudah Idul Fitri. Puasa mengajarkan kita supaya jujur. Puasa menahan lapar dan haus sejak pagi sampai adzan maghrib. Itu pendidikan yang luar biasa, melatih kejujuran. Padahal di rumah kita ada makanan yang halal, di rumah kita ada minuman yang halal. Kalau kita puasa, betul-betul puasa, yang halal di saat puasa haram. Ini pendidikan kejujuran. Sekolah kejujuran ya puasa itu. Fakultas kejujuran ya puasa itu. Makanya manusia-manusia yang berhasil di dalam bulan Ramadan, manusia-manusia yang berhasil di fakultas Ramadan, maka dia menjadi mahasiswa jujur, hamba Allah yang jujur, tidak bohong, sebagaimana sifat bayi. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Yang kedua, Idul Fitri itu maknanya hari kemenangan. Kemenangan apa? Wong kita ini tidak bertempur, kita ini tidak bertarung, menang apanya? Dan siapa pemenangnya?
Dan siapa musuhnya? Kalau memang Idul Fitri itu hari kemenangan, musuh kita tidak lain adalah hawa nafsu kita. Musuh kita adalah egois kita. Musuh kita adalah idealis kita, hawa nafsu kita. Makanya puasa adalah pendidikan yang luar biasa, mengajarkan bagaimana kita menahan, tidak hanya menahan lapar dan haus saja, tapi melawan hawa nafsu. Nafsu yang selalu serakah, membuat manusia serakah, tidak puas apa yang dia miliki saat ini. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Maka hanya hamba-hamba Allah saja yang melaksanakan puasa di bulan Ramadan, melaksanakan tadarus Al-Quran, membaca Al-Quran di bulan Ramadan, sholat tarawih, qiyamul lail, memberikan takjil, mengeluarkan zakat fitrah. Itulah manusia-manusia yang menang. Itulah pemenang-pemenang sesungguhnya di bulan Ramadan. Makanya Idul Fitri, hari kemenangan. Yang menang adalah manusia-manusia, hamba-hamba Allah yang puasa di bulan Ramadan, yang membaca Al-Quran di bulan Ramadan, yang tadarus Al-Quran, yang memberikan takjil, yang mengeluarkan zakat fitrah. Itulah manusia-manusia pemenang. Namanya saja Idul Fitri, hari kemenangan. Dia tidak puasa, tapi kok ngomong hari kemenangan. Dia tidak pernah sholat tarawih di Ramadan, tapi kok ngomong di hari kemenangan. Dia tidak pernah qiyamul lail, tidak memberikan takjil, tidak sedekah untuk Ramadan, kok ngomong hari kemenangan. Tidak ada Idul Fitri tanpa Ramadan. Tidak ada silaturahim tanpa Idul Fitri. Dan tidak ada halal bihalal tanpa silaturahim. Ini saling terhubung satu dengan yang lain, tidak bisa dipisahkan satu dengan yang lain. Kalau saat ini semua perusahaan, instansi, kampung, desa melaksanakan halal bihalal, tidak ada halal bihalal tanpa ada silaturahim, dan tidak ada silaturahim tanpa Idul Fitri, dan tidak ada Idul Fitri tanpa Ramadan. Maka ketika datang Idul Fitri, hari kemenangan, apa yang diucapkan Rasulullah? Taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim. Kalau orang Sidoarjo ngomong mohon maaf lahir dan batin. Tapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika datang Idul Fitri, yang diucapkan taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim. Taqabbalallahu, semoga Allah mengabulkan, minna, amalan kita, wa minkum, dan amalan kamu semua. Kemudian ditambahi minal aidin wal faizin, kulu amin wa antum bi khair. Pemenang-pemenang Ramadan mengucapkan itu semua. Hanya pemenang-pemenang Ramadan saja yang berhak mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim, minal aidin wal faizin, kul amin wa antum bi khair. Karena apa? Ya dia puasa untuk Ramadan.
Dia membaca Al-Quran, tadarus Al-Quran di bulan Ramadan. Dia memberikan takjil, dia mengeluarkan zakat fitrah. Pantas ketika di hari kemenangan, di hari Idul Fitri ngomong taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim minal aidin wal faizin kullu amin wa antum bi khair. Pertanyaannya, do Ramadan wis gak poso, do Idul Fitri paling banget ngomong mohon maaf lahir dan batin. Di bulan Ramadan dia tidak sholat tarawih, tapi ketika Idul Fitri dia paling keras ngomongnya, kosong-kosong. Di Ramadan dia tidak mengeluarkan zakat fitrah, tapi di hari kemenangan dia paling keras ngomongnya, minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Padahal Ramadan adalah universitas kejujuran. Puasa itu dari kata asyam, sebagaimana firman Allah di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 183. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Hai orang yang beriman, diwajibkan kepadamu berpuasa. Yang dipanggil itu orang iman. Ayatnya ini loh. Yang dipanggil puasa bukan manusia. Bukan ya ayuhan nas, hei manusia, bukan. Yang dipanggil puasa bukan ya ayyuhalladzina aslamu, hei orang Islam, bukan. Ya ayyuhalladzina amanu, orang yang iman saja yang dipanggil. Sebab wong nek wis modale iman, puasa yang berat itu jadi ringan. Kalau modalnya sudah iman, membaca Al-Quran sing ngantuk lo dadi gak ngantuk. Kalau modalnya iman nang Allah, silaturahim itu berat, melangkah itu berat, gengsi kadang. Tapi kalau sudah iman, langkah kaki yang berat itu jadi ringan. Mengeluarkan zakat fitrah itu abot, berat sekali. Emang. Tapi kalau modalnya iman nang Allah, yakin kalau yang saya keluarkan itu diganti oleh Allah yang lebih banyak. Yakinlah itu. Itulah yang membuat dia yang berat jadi ringan. Makanya yang dipanggil puasa hanya orang yang beriman saja, bukan orang Islam, bukan manusia. Wake wong Islam tapi gak poso, ake wong Islam tapi gak gelem maca Quran, ake wong Islam tapi gak gelem ngetokno zakat fitrah. Makanya ayatnya ya ayyuhalladzina amanu, hei orang yang beriman saja, kutiba alaikumusiyam, aku wajibkan kepadamu berpuasa. Jadi puasa itu dari kata asyam, puasa, artinya menahan. Tingkatan puasa yang paling bawah, menahan, tidak makan, tidak minum. Tingkatan yang paling tengah-tengah, menahan hawa nafsu. Tingkatan yang paling tinggi, hatinya sudah puasa, seluruh tubuhnya berpuasa, matanya puasa, telinganya puasa, mulutnya puasa. Makanya pantas pemenang-pemenang Ramadan mengucapkan minal aidin wal faizin. Kemudian yang kedua, silaturahim, itu dari kata sila dan rohim. Sila artinya menyambung secara langsung, rohim artinya sanak saudara.
Silaturahim kalau artinya yang lebih panjang, menyambung secara langsung dengan sanak saudara, kerabat, teman, sahabat, tetangga, ayah, ibu, mama, papa. Kalau ada orang di Idul Fitri kok tidak ketemu langsung, itu bukan silaturahim. Ada. Belum sholat id malam takbiran itu sudah mengucapkan di WA-nya masing-masing, selamat hari raya Idul Fitri 1446 Hijriah, mohon maaf lahir dan batin. Yang masuk surga WA-nya. Belum sholat id wis ngomong gitu. Mestinya mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin, setelah id, sholat id. Turun sembahyang id, WA menyebar kemana-mana, Instagram menyebar kemana-mana, Twitter menyebar kemana-mana. Baru kemudian halal bihalal. Setelah silaturahim baru halal bihalal. Halal bihalal tidak ada dalam Al-Quran. Halal bihalal itu adalah ciptaan Kiai Haji Wahab Hasbullah, pengasuh pondok pesantren Tambak Beras Jombang. Di saat tokoh-tokoh politik bangsa ini tidak bisa menyatu di zamannya Presiden Soekarno, gengsi semua, elit politik gengsi semua, ulama ya podo gengsi ini. Akhirnya dikumpulkan. Presiden Soekarno minta nasihat ke pesantren Tambak Beras Jombang pada saat itu, Kiai Wahab Hasbullah. Apa kata Presiden Soekarno? Yai, saya ingin bertemu para elit politik dan ulama, tapi kok susahnya bukan main. Kiai Wahab Hasbullah menjawab gampang, ayo kumpulkan dulu dengan bahasa yang lebih bisa diterima semua golongan. Apa itu kata Pak Karno? Halal bihalal. Halal itu artinya lunas, bi dengan halalun juga lunas, artinya lunas dosa-dosa kita. Itulah sejarah pertama kali halal bihalal oleh Yai Wahab Hasbullah dengan Presiden Soekarno. Mudah-mudahan ibadah Ramadan kita diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita termasuk golongan pemenang-pemenang di hari raya Idul Fitri. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu was-samiul alim wa rabbil fir warham wa anta khairur rahimin. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Fa ya ayyuhal muslimun rahimakumullah, ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wa maghfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi habli minasy sholihin
Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa wa'fu anna. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa wa'fu anna. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa wa'fu anna ya Allah ya Karim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah. Allahu akbar.